Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Dunia Ikan Mizan. Pada kesempatan konten kali ini kita akan berbagi tentang analisa usaha untuk pembesaran ikan nila, di mana banyak dari pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita agar kita bisa memberikan sedikit penjelasan tentang memelihara ikan nila merah itu apakah untung, apakah rugi. Kalau rugi tentunya kita sudah beralih ke kegiatan yang lain. Ya, kita di sini akan menyampaikan analisa usaha yang benar-benar real kita geluti atau kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu. Saya sampaikan secara real, nyata, tidak ada ditulis. Silakan menjadi bahan referensi bagi teman-teman semua yang ingin berusaha di bidang perikanan, di mana di masa pandemi saat ini kegiatan perikanan ataupun usaha perikanan tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan pasar. Oleh karena itu, permintaan akan nilai ini benar-benar tetap stabil. Untuk itu budidaya pembesaran ikan nila ini benar-benar merupakan usaha yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupan kita. Oke, kita mulai, yaitu jangan lupa ya sebelumnya untuk subscribe, like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian agar nanti channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat bagi siapa saja, tentunya bagi teman-teman yang pengen benar-benar fokus di dunia perikanan. Oke, ini analisa usaha pembesaran nila merah dengan teknologi kincir air dan dukungan dari smart feeder, mesin otomatis memberi pakan ikan. Latar belakang, mengapa kincir air ya? Mengapa kincir air yang dimana di wilayah Yogyakarta ini, khususnya Sleman, ini benar-benar berkembang dan banyak dimanfaatkan oleh petani-petani ikan di tempat kita, khususnya di wilayah Sleman, Yogyakarta. Mengapa kincir air? Pertama, kincir air itu merupakan salah satu solusi ya untuk meningkatkan produktivitas kolam. Ini dengan kincir air produktivitas kolam bisa ditingkatkan 3-4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat dalam siklus yang sama. Ini merupakan terobosan baru bagi para pembudidaya yang sulit untuk mengembangkan lahan. Dengan teknologi kincir, otomatis lahan akan otomatis bertambah karena produktivitas kolam berlipat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Jelas, kalau produktivitas kolam itu meningkat, pendapatan juga meningkat. Terus selanjutnya, dengan teknologi yang baru, petani tentunya akan berpengalaman, dan pengalaman itu sangat luar biasa mempengaruhi dalam proses budidaya selanjutnya. Terus yang keempat, asik. Dengan menggunakan kincir itu ada tantangan tersendiri, tantangannya banyak. Harus perfect, harus selalu hidup terus, apalagi di malam hari, dan hampir di masa-masa hampir panen, kincir harus 100% hidup. Kalau toh ada faktor X yang membuat mati, itu harus benar-benar segera diatasi. Makanya salah satunya menyiapkan genset, juga kincir cadangan salah satunya. Terus yang selanjutnya, smart feeder. Itu fungsinya pertama, memberi pakan ikan itu lebih tepat waktu, lebih efisien tenaga dan waktu, dan tentunya keren. Maksudnya keren itu, petani sekarang itu di zaman milenial, petani harus benar-benar melek teknologi. Jangan hanya stagnan, tidak ada perkembangan. Nah, ini smart feeder salah satu bentuk dari petani itu mau membuka diri dengan teknologi. Ya, saya pertimbangan selanjutnya yaitu sesuaikan tipe kincir yang kita gunakan, yang sangat erat hubungannya dengan luas kolam, terus kedalaman kolam, debit air, kapasitas tonase produksi maksimal. Itu
mempengaruhi tipe kincir yang kita gunakan itu yang seberapa besar. Mungkin satu HP itu menggunakan daya 700 sampai 800 watt, 3/4 HP 425 sampai 475 watt, setengah HP 325 sampai dengan 375 watt. Kita sesuaikan dengan luas kolam, kedalaman kolam, debit air, kapasitas tonase produksi maksimal kolam kita. Itu nanti kita akan mendapatkan kategori kincir yang pas yang perlu kita gunakan. Saran yang selanjutnya yaitu gunakan daya listrik yang paling hemat. Menurut pengalaman kita, daya listrik paling hemat itu adalah tarif bisnis 1 atau tarif B1 dengan daya yang 900 watt. Mengapa hanya daya 900 watt? Karena selebihnya di atas itu nanti harga per kWh-nya lebih mahal. Syarat pengajuannya yaitu menggunakan surat izin usaha mikro kecil, nanti bisa didapatkan di oss.co.id. Sekarang prosesnya mudah, online, tidak perlu kemana-mana. Silakan bisa diakses di oss.co.id. Nanti akan di situ akan kita dapatkan surat IUMK dengan cara online. Yang kedua, fotokopi KTP, berkas pengajuan pemasangan listrik baru. Ini jadi disarankan menggunakan daya listrik tarif B1 900 watt. Kalau kita menggunakan kincir lebih dari 1, ya pasang lagi. Itu terbukti lebih irit. Tidak daya listrik besar, terus karena kita menggunakan kincir beberapa unit, terus kita pakai pasang daya listrik yang sekaligus besar. Itu nanti biaya operasionalnya sangat banyak, jauh sekali perhitungannya. Terus pertanyaan saran yang selanjutnya yaitu perbandingan kebutuhan. Kemudian itu setengah HP itu daya listriknya 325 sampai 375 watt. Itu membutuhkan 6 kWh per 24 jam. 6 kWh. Terus yang 3/4 HP itu menghabiskan daya 12 kWh per 24 jam. Terus yang 1 HP itu membutuhkan 17 kWh per 24 jam. Tinggal nanti mengalihkan harga per kWh-nya. Ya, ini informasi nanti sebagai bahan perbandingan bisa dicermati bahwasanya tarif listrik itu kalau kita beli real itu seperti ini ya, Bapak. Yang paling recommended adalah tetap yang B1 daya 900 watt. Ini nanti paling murah ketemunya. 1 HP per 1 bulan 122.000. Terus yang 3/4 HP per 1 bulan menghabiskan dana atau anggarannya Rp244.800. Yang 1 HP itu per bulannya 346.800 per bulan. Nah, ini per bulan. Dibandingkan dengan yang silakan nanti dengan teman-teman cermati, ini biayanya kegunaannya sama tapi biayanya berbeda karena tarifnya berbeda. Karena harga per kWh-nya berbeda. Ya. Kita lanjut. Sekarang analisa lir. Ini kita lakukan sendiri kemarin di kolam kita yang ID kolamnya itu kolam D. Siklusnya 106 hari. Luas kolamnya hanya 300 meter persegi. Terus tanggal tebarnya 7 Desember tahun 2020. Jumlah tebarnya 200 kg atau 12.000 ekor. Size benih itu 15 sampai 17 gram per ekor. Pakan yang menggunakan pakan dengan kadar protein 29 sampai 30% saja. Jumlah pakan yang digunakan sampai panen menghabiskan 67,5 karung atau sak dikali 30 kilo, totalnya ada 2025
kg pakan. Total tonase panen 1,825 ton atau 1.825 kg. Panennya 3 kali karena kalau ikan konsumsi tetap harus parsial. Parsial pertama 1 Februari 2021, kira-kira umur 2 bulan lebih sedikit, mendapatkan 176 kg. Yang parsial 2 itu 15 Maret 2021, umur 3 bulan lebih, itu mendapatkan 94 kg karena waktu itu kita hanya membutuhkan ikan sejumlah itu karena kita harus kirim ikan dan kekurangannya sejumlah itu. Kita hanya nangkap 94 kg. Terus parsial 3 yang terakhir itu 23 Maret tahun 2021, totalnya 1.582 kg. Jadi totalnya 1.825. Ya. Ini operasi tentang informasi data kolam. Selanjutnya perhitungan keuntungan. Akan kita coba mengulik data panen tadi yang sudah kita dapatkan. Ya. Hasil panen kotor dalam jumlah kilogram itu 1.825 kg dikali 24.000. Itu totalnya 43.800.000 rupiah. Rincian biaya produksi. Persiapan lahan, ini persiapan lahan hanya renovasi, tidak dari awal. Itu 1.100.000, pupuk 160.000, obat-obatan 200.000, benih sejumlah 200 kg kali 28.000, totalnya 5.600.000, pakan totalnya 18.900.000, untuk sewa feeder selama 3 bulan 600.000, biaya listrik selama 106 hari kali 11.560, 1.225.360 rupiah. Biaya panen 900.000. Total biaya operasional ada 28.685.360 rupiah. Hasil panen bersih itu hasil panen kotor dikurangi biaya operasional, totalnya 15.114.640. Maaf, malnya kokean 1 ini ya. FCR-nya ketemu food conversion ratio itu ketemu 1,1%. Sangat bagus sekali. Kita menggunakan pakan cuma dengan kadar protein 29-30% dengan FCR 1,1%. HPP, harga pokok produksi 15.718 rupiah per kilogram. Jadi HPP-nya sejumlah 15.718 rupiah. Jadi untuk mendapatkan daging sejumlah 1 kilo, produksinya menghabiskan dana sebesar 15.718. Jadi keuntungannya per kilogram dari harga jual 24.000 dikurangi HPP 15.718 rupiah. Tinggal nanti dikalikan, ketemunya sama saja, dikalikan 1.825. Hasil panen bersih 15.114.640 rupiah. Oke. Laba bisa ditingkatkan apabila kita bisa menjual ikan dengan eceran, karena margin keuntungan bisa 5.000 rupiah per kilogram. Jadi keuntungan akan berlipat, bisa 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilogram. Misalkan dari tadi hampir 2 ton, kemungkinan kalau kita bisa menjual secara ecer atau secara retail, kita akan mendapat keuntungan berlebih. Ya, saya kira itu mengenai analisa usaha yang kita jalani kemarin pada awal tahun 2021, dan ini real, semoga menjadi
bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua yang mungkin kemarin ragu tentang bagaimana budidaya ikan nila ini bisa menguntungkan. Terbukti bisa apabila digeluti secara sungguh-sungguh dan fokus, ini sangat menguntungkan sekali. Terima kasih, kita bertemu di konten kita selanjutnya. Silahkan nanti yang mungkin ada pertanyaan, bahkan mungkin masukan, akan kita terima dengan senang hati. Bisa nanti komen di konten ini, akan kita tanggapi sesuai dengan harapan semuanya. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan usaha kita bersama bisa tambah maju walaupun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di konten-konten kita selanjutnya.